Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah siang hari ini saya berkesempatan bersilaturahmi di SDN Jati Asih 10, sekolah penggerak di wilayah Jati Asih. Saya bersilaturahmi bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sadia SPD MPD, untuk melakukan sesi wawancara untuk tugas saya selaku CGP yang ada di LMS. Ibu permisi mengganggu minta waktunya. Saya Surya, CGP Angkatan 9 Kota Bekasi, ingin melakukan wawancara Ibu. Pada Ibu berkenan menjawabnya. Insya Allah kita sharing bersama. Kita bersama membahas tentang dilema etika. Nanti saya pertanyaan, kurang lebih ada 6 pertanyaan. Dan nanti jawaban dari Ibu menambah wawasan saya selaku CGP dan juga menjadi menambah pengetahuan untuk seluruh guru-guru di Indonesia. Jadi kita langsung saja dulu ya ke pertanyaan pertama. Ibu, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu, atau antara lainnya adalah bujukan moral Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya telah datang ke sekolah kami di SDN Jati Asih 10 Kota Bekasi, merupakan sebuah penggerak angkatan pertama. Dan Pak Surya sebagai CGP angkatan 9 sudah luar biasa bisa melewati dan masuk ke tahap ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran bahwasanya untuk menempuh tahap seperti ini dibutuhkan sebuah komitmen, pengorbanan, dan segalanya bisa mengatur, memprioritaskan mana yang terpenting. Kembali kepada pertanyaan Pak Surya, bagaimana mengidentifikasi dilema etika. Nah, kalau kita berbicara dilema etika itu kan adalah sesuatu yang berarti ada dua nilai kebajikan yang bertentangan. Sama-sama baik, sama-sama benar, tapi bertentangan. Nah, artinya benar lawan benar. Nah, ini kan kita harus benar-benar cerdas, benar-benar teliti dalam mengidentifikasi mana yang perlu kita ambil. Benar-benar dua-duanya. Nah, ini yang perlu, yang biasanya selama ini Ibu lakukan sebagai manajer di sekolah SDN Jati 10 maupun sebagai pimpinan pembelajaran di sekolah kami. Sering sekali dilema etika ini membuat dan ada di hadapan kita. Nah, kalau tidak dicermati, bisa saja kita salah dalam mengambil keputusan. Dalam mengidentifikasi ada beberapa poin yang selalu dijadikan parameter ya, kalau ukurnya. Pertama, skala prioritas. Nah, kan ini kan benar dengan benar nih. Tidak bisa kita menentukan kedua-duanya secara bersamaan karena kebetulan ini bertentangan. Repot kan? Nah, kalau kita benar dengan salah pasti kita milih benar dong, salah kita tanggalkan. Tapi ini benar dengan benar, ini adalah sebuah dilema etika atau bujukan moral yang membuat kita itu harus benar-benar bisa mengidentifikasi. Yang pertama, Ibu selalu melihat skala prioritas ya. Antara kebajikan yang A dan B, di mana yang perlu atau paling utama untuk diprioritaskan untuk dilaksanakan. Katakanlah prioritas yang A dan B ini sama-sama benarnya, sama-sama pentingnya, tapi mana yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, katakanlah yang A memang penting, tapi ketika disanding dengan yang B ini ternyata lebih prioritas lebih yang B, maka Ibu akan di sini. Jadi itu pertama, Ibu sudah skala prioritas. Kedua, hasil guna atau dari sebuah keputusan Ibu mengambil yang skala prioritas tadi, apakah memenuhi hajat orang banyak atau hanya segelintir orang. Jadi lihat nanti ketika sudah Ibu ambil ini, keputusan ini akan bermanfaat lebih banyak masyarakat luas atau hanya segelintir orang. Jadi jangan sekedar pertama skala prioritas, kedua kebermanfaatannya. Tuh. Yang ketiga tentu saja bujukan moral ini atau dilema etika ini memang ngeri-ngeri sedap dalam mengambil sebuah keputusan. Ya itu yang tadi Ibu katakan. Semua harus terpuaskan, walaupun tentu saja sulit ya memuaskan semua pihak, harus
semuanya sama, merasakan hal yang sama, wah aku puas dengan keputusan pimpinan kami, tapi tetap kita meminimalisir terasa ketidakpuasan itu. Nah itu, jadi poin pertama ibu melihat adalah skalitas, kedua kebermanfaatannya, dan yang ketiga mampu merangkul yang pro dan kontra terhadap keputusan ibu ambil untuk sama-sama merasa puas dan merasa dirangkul. Gitu, ada 3 poin yang ibu biasa lakukan. Berarti secara umum ibu sudah mengidentifikasinya, kurang lebih ada 3, yaitu skala prioritas, yaitu bermanfaatannya atau ada hasilnya, dan tentunya kehati-hatian supaya kita bisa merangkul semua. Ya betul, sudah dilakukan dalam beberapa bidang gitu. Makanya itu saya langsung kemari karena saya yakin narasumber saya ini luar biasa. Lanjutnya nih Bu, selama ini Bu nih bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di DTS 10 ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada 2 kepentingan, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu gimana Bu kira-kira pengambilan keputusan? Ini kasusnya ini 2 Bu, tapi sama-sama benar nih, sama-sama ada nilai-nilai kebajikannya. Ini pernah ibu alami ketika sekolah ibu berada di sekolah ibu melihat keputusan ini harus ibu ambil, walaupun secara moral sedikit menyinggung perasaan satu personal. Ini pernah kejadian di tahun 2022 dan 2023, 2 orang. Yang pertama tahun 2022 ada salah seorang guru senior kami yang akan menginjak masa purna bakti di bulan November. Nah, anak-anak yang akan ditinggalkan ini otomatis akan digantikan oleh guru lain. Persiapan menjelang bulan November ke Desember itu kan cuma 2 bulan untuk akhir semester. Ibu memperhatikan selama ibu melakukan supervisi, pendekatan secara emosional dengan guru tersebut pada siswanya. Apabila ibu mengiyakan, memang harus mengiyakan karena beliau sudah pernah bakti. Pasti mental anak-anak ini anak kelas 2 ya. Kalau ibu biarkan mereka digantikan dengan guru lain yang belum tentu cocok dengan anak-anak ini, waduh. Dan memang orang tua sudah menghadap ke ibu. Minta memohon, Bu kepala sekolah tolong jangan diganti, Bu Haji tanggung 1 bulan lagi tinggal Desember aja Bu, bisa tidak diperpanjang atau seperti apa. Pokoknya judulnya nggak mau diganti gurunya. Sementara secara aturan guru ini harus ibu sudah selesai karena memang sudah purna bakti. Masya Allah, ini kan butuh apa ya? Butuh benar-benar jangan sampai efeknya merugikan banyak orang. Akhirnya diajak ngobrol guru tersebut, Bu Haji, secara aturan Bu Haji sudah harus purna bakti per 1 November. Tetapi orang tua banyak yang menghadap ke saya dan saya melihat bagaimana kedekatan emosional anak-anak ini bersama Bu Haji sampai mereka rela pulang terlambat ingin belajar baca sama Bu Haji. Ini kan suatu catatan prestasi Bu Haji di mata anak-anak. Nah, maksudnya maksud saya adalah bisa nggak Pak Bunda, Bu Haji, oke, purna bakti per 1 November, tapi menyelesaikan mengajar anak-anak sampai akhir Desember, bisa nggak Bu Haji sampai selesai bagian rapor? Langsung nangis itu Bu Haji, bukan nangis menolak, langsung meluk ibu. Ya Allah, Bunda makasih banyak. Emang bener orang tua pada ke saya pada nangis, tapi kan saya nggak punya keputusan apa-apa. Makanya ketika Bunda manggil saya begini, saya justru merasa bersyukur ternyata Bunda memperhatikan hak dan psikologis anak-anak. Seperti itu. Yang pada akhirnya 1 November beliau sudah purna bakti, tapi 1 November sampai pembagian rapor bulan 2 Desember 2022, ibu perpanjang mengajarnya, pengabdiannya kepada siswa, ibu anggap sebagai guru honor. Coba, bahwa ibu nggak tahu apakah sekolah lain pernah mengambil seperti ibu atau tidak, ibu nggak tahu, tapi ibu berpikirnya langsung pada realistis, pada realita yang ada. Kalau ibu biar Bu Haji ini ciao gitu ya, meninggalkan anak-anak meninggal 2 bulan lagi, anak-anak terpukul, nanti belum siap dengan mental guru yang baru gitu ya. Nah ini kan benar-benar luar biasa. Karena itu
Pak Surya dalam dilema etika ini yang luar biasa. Ibu seolah menantang aturan ya, seolah menantang aturan karena kan sudah waktunya pernah bakti itu masih orang suruh ngajar, tetapi ada hal yang jauh lebih penting adalah masa depan psikologis anak-anak yang baru kelas 2 baru sedang merasakan senang bersama gurunya, tiba-tiba harus diganti dengan guru lain. Nah ini yang ibu jadikan patokan bahwasanya tidak selamanya yang aturan baku itu harus dilakukan dengan mengabaikan bukan kondisi kondisi yang lain seperti itu Pak Surya. Itu yang penting. Jadi pengambilan keputusan ibu lakukan itu melihat kondisi anak, mungkin juga kebutuhan sekolah juga. Selalu nggak ada yang dilanggar. Iya, walaupun perasaan sih kayaknya ya gimana seperti itu. Iya, gimana ya? Itu pernah ibu alami. Pertanyaan selanjutnya lah ketiga. Langkah-langkah atau prosedur apa nih Bu yang biasa atau yang ibu lakukan selama ini ketika ada pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Yang pasti tadi ibu bilang identifikasi. Yang kedua mempelajari kira-kira kan kasus yang tadi aja ya, dilematika dari kasus dengan Bu Ibu yang sedang masih pernah bakti diperpanjang tuh. Nah, langkah-langkah ibu ya ibu analisa. Jika ibu biarkan Bu Haji mengikuti aturan tugas beliau sudah pernah bakti, nggak salah. Bu Haji nggak salah, ibu juga nggak salah. Tapi efeknya ketika ibu biarkan itu adalah bagaimana psikologis anak kita. Nah, jadi ibu melihat selain tadi ibu identifikasi, kedua lihat efek dari akibat setelah ibu mengambil keputusan itu apa. Lihat efek, analisa. Jangan kita melakukan hanya berdasarkan aturan baku, tapi kita tidak mampu menganalisa lapangan seperti itu. Itu benar-benar lihat. Ya alhamdulillah analisa itu membuahkan hasil gitu. Iya. Anak-anak juga terayomi dan guru tersebut juga tidak keberatan gitu. Tidak keberatan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dua-duanya berjalan lancar sampai acara perpisahan itu 2 kali Pak. Oh iya. Ya pertama kan ya perpisahan biasa pribadi guru-guru diundang udah ke rumahnya tanggal 29 November. Berarti kan 1 Oktober mau selesai. Iya. 1 November selesai. Kita 29 Oktober sama beliau bisa nih. 1 Oktober, 1 November selesai, dan nanti kan nggak jadi kan, masih berpanjang. Nah, akhir Desember kita acara lagi. Jadi beliau luar biasa. Nah, jadi ibu kasih honor beliau itu 1 juta ya per bulan. Ibu kasih 2 bulan tuh 2 juta. November Desember. Udah nenek-nenek ya, orang tua udah bijaksana banget. Ibu kasih honor kalau buat traktir guru-guru. Lah guru-guru, Ibu Haji ini kan uang honor buat dari sekolah. Gak apa-apa, pokoknya ibu udah saya malah makasih pas sekolah baik. Udah bayar saya honor, tapi saya pengen jajan anak-anak saya di sini. Nah itu, jadi ada hasil kekeluarganya luar biasa. Luar biasa. Karena itu seperti itu. Pentingnya pengambil keputusan. Tidak hanya dia kaku satu, gitu ya, tidak kaku, nggak ke satu kaku sisi aja gitu. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya Bu, hal apa saja nih Bu yang selama ini mungkin Ibu anggap efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang efektif? Yang efektif. Ini kasus berbeda ya. Kasus berbeda ya. Guru juga. Ya dimana ibu datang ke sini adalah sebagai ibu seorang kepala sekolah muda yang memimpin para guru yang senior. Di kelas ini kan ada guru yang kepala sekolah, ada 2 orang, kemudian ada guru senior yang memang hubungan relasi kedinasan cukup sangat luas. Siapalah diri aku seperti itu. Tapi pelajari situasi yang ada, sepertinya ini tidak nyaman, tidak kondusif sekolah ini. Sepertinya ibu harus melakukan berbagai macam perombakan yang bisa mendobrak paradigma lama, harus bisa ke arah depan. Ada apa ini sekolah ini? Sekolah terkenal bagus, murid banyak, sekolah besar, katanya prestasinya banyak. Tapi ketika gue masuk ke dalam ini, ternyata ada kesenjangan yang perlu ibu perbaiki gitu. Nah, setelah dicermati selama 1,5 tahun, oh ini penyakitnya. Dipanggil, yang bersangkutan, kemudian ibu lakukan secara prosedural, ibu lakukan ke atas secara prosedural dan semua tidak ada yang menyalahkan langkah ibu. Nah disitulah ibu harus mengambil sebuah keputusan yang
sangat besar perubahan di sekolah ini, efeknya luar biasa setelah ibu langsung ambil ibu mutasikan guru senior tersebut. Efeknya luar biasa Mas Ibu. Tahun pertama ibu masih jadi anak-anak lah ya, memahami maunya mama, bapak-bapak itu. Oh ternyata ini penyakitnya. Tahun pertama setelah proses mutasi itu memang masih garing nih semua. Garing berarti kan nggak semua pemahaman dengan itu. Sama sisa-sisa ini masih menganggap ibu adalah kepala sekolah yang otoriter. Tidak apa? Yang penting anggapan mereka. Tapi kan ibu berjalan di koridor yang seharusnya dilakukan. Setahun pertama masih gitu, tahun kedua sudah mulai berubah. Tahun ketiga sudah sangat enak. Ditambah lagi sekarang tahun keempat ibu sudah menerima amunisi baru, keluarga besar baru Jati Asih Plus yang dari Jati Asih 10. Tambah amunisinya luar biasa, keakraban, ke persaudaraan. Hampir di sini tidak ada lagi dengan cerita yang di 2 tahun pertama ibu. Itu efeknya luar biasa Mas Ibu. Memang efektivitas yang ibu ambil itu juga membuahkan hasil itu. Salah satunya sekolah gerak lolos gitu loh. Makanya seperti itu, dan tantangannya juga sangat luar biasa. Kita lanjut Bu, untuk selanjutnya yang ingin saya korek dari jawaban ibu terkait dengan kasus dilema etika Bu. Hal-hal saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan. Tantangan. Kita tadi itu. Iya, tadi ya. Tadi dijawab duluan. Itu tenar loh Pak Surya. Iya. Sampai ibu harus berhadapan dengan anggota dewan. Macam-macam ya, ada anggota dewan. Tapi anggota dewan itu kan nggak kenal gue gitu ya. Dia mendengar satu pihak. Nah, alhamdulillahnya beliau cukup cerdas dalam menganalisis sebuah permasalahan. Jadi ketika disampaikan jangan hanya satu sisi, lihat 2 sisi yang berbeda ini, kamu dengarkan, kamu analisa. Ya alhamdulillah membenarkan keputusan ibu. Bahkan sampai ke kepala dinas pariwisata. Iya. Ikut campur untuk ibu membatalkan ini, membatalkan konsultasi. Bahkan sampai kepala dinas Kota Bekasi, kepala dinas pendidikan Kota Bekasi sampai membuat memo pas sekolah tersebut. Dia nggak tahu siapa ibu, padahal dia kenal ibu. Suruh pas sekolah itu datang ke kantor saya. Lah, orang saya tahu itu orang tua saya. Udah datangi rumahnya. Maghrib maghrib. Ngapain lu gambreng kemarin? Lah bapak, ngasih memo apa sama guru saya? Oh, guru lu. Sini. Emang apa itu begitu? Saya menceritakan kronologisnya. Wah, kalau dia mau suruh pindahin sih dia. Ayo, siapa lagi mumpung ada gua nih? Guru lu mau buat gua nih. Berarti kan semua tawaran yang digiurkan. Kalau ibu pengen berdasarkan tapi itu nggak ibu ambil kan ya, karena kan pengambilan keputusan yang harus melihat ini kalau secara emosional, wah yang jadi bengkel ada sudah 5 orang nih. Sekarang ini pak, cukup satu shock terapi. Kan dengan shock terapi itu justru membuat yang lain merasa berpikir gitu. Tapi itu nggak sih hikmah dibalik itu sekarang? Coba kalau mau jadi ibu mutasi, nggak jadi kepala sekolah sekarang. Nah sekarang nah, pasti gitu. ada. Masih panjang. Awalnya saja mungkin yang kurang terima. Nah endingnya sekarang kita jadi berteman lagi. Sama kepala sekolah. Nah itu kan hikmah yang Allah berikan tuh mungkin seperti ujian kita hadapi kamu dan ibu dari anak ujian seperti ini. Nah ini pun bapak ini seperti ini. Mungkin ujian terasa pahit, terasa berat. Ada manusia pasti ada sisi hikmah yang luar biasa, cerita indah yang dibalik itu semua. Itu Pak Surya. Itu efektivitas yang ibu lakukan. Dan tantangan-tantangannya udah terjawab. Ya, sudah terjawab dan alhamdulillah berbuah manis. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Lanjut. Bu, dalam penyelesaian masalah ya yang mengandung nilai-nilai budaya etika itu Bu. Itu biasanya Ibu ada jadwal atau tata waktu, tata kala gitu ya, atau kalau ada masalah itu langsung selesaikan gitu, atau lihat waktu jadwal. Ibu begini, kalau dalam menghadapi sebuah masalah yang dilematika begini ini ibu terkadang orangnya tipe ibu harus tapi sebagai saya sudah tahu ibu karakter orang yang ketika ada suatu permasalahan nggak mau nunda. Iya. Langsung satu juga ya. Gitu. Set tapi nggak berapa grup, tapi tetap ada step by step dan harus langkahnya itu prosedural. Itu kalau ibu. Tapi kalau belum sampai tuntas, kejar tuh permasalahan itu harus tuntas. Walaupun istilahnya besok. Iya, pokoknya harus tuntas. Gak boleh berlama-lama
Jadi ibu terbiasa itu kalau ada masalah itu adalah fokus. Ibu gitu orangnya. Masalah banyak nih, tapi masalah ini sangat sangat mengganggu nih kalau nggak diselesaikan gitu. Itu harus tuntas. Itu Pak Ibu. Jadi bisa dikatakan prosedurnya itu Tetap ada wajib, ya kan, terus step by stepnya juga ada. Iya, tapi ya tadi jangan mangkrak kalau bahasa Iya, kalau sebuah proyek itu mangkrak itu mangkrak. tertunda nggak jelas kapan penyelesaiannya, itu ibu nggak mau kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau sampai rumah tidur aja bisa mimpi tuh. Kebawa mimpi itu kalau permasalahan tuh Iya. segera diberesin. Itu tuh begitu ibu nggak tahu tuh ujung-ujungnya nanti setelah selesai masalah beres bahagia akunya tepar karena otaknya lagi tidur di jalan gitu. Itulah kenapa Jati 10 bisa di sekolah penggerak. Pertanyaan ini kan dari LMS Bu ya, jadi saya menggali dari semua. Bu, selama ini Bu dalam penyelesaian masalah di dilema etika itu Bu, ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor yang lain, faktor apa itu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih Bu dalam mengambil keputusan? Banyak, pasti orang terdekat ibu di rumah adalah faktor utama, suami. Karena bagi ibu, ya nggak tahu ya orang lain, tapi bagi ibu kesuksesan seorang Bu Sa'diyah di tempat tugas dimanapun itu diawali kesuksesan dari rumah tangga. Beban berat kayak apapun di luar sana, tapi di rumah sudah mensupport, suami sudah sangat memberikan support, dukungan moral maupun materi, insya Allah yang akan ibu hadapi di kampus terasa ini. Itu nomor satu, suami. Yang kedua, lingkungan tempat ibu kerja. Di sini adalah putra buah ibu adalah orang nomor 2 yang sangat menentukan nyaman gak nyamannya ibu di sekolah. Karena dengan posisi ibu sebagai ketua ketiga saat ini, otomatis membutuhkan pembagian waktu yang luar biasa, harus tetap ada di sekolah, tetap memantau guru-guru dan siswa tetap, tapi juga nggak melupakan tugas ibu di luar sana yang siap. Sehari bisa 2-3 tempat ibu harus laporan dia. Nah itu kan butuh fisik yang kuat. Fisik yang kuat dengan dibarengi dengan mental yang kuat, fisik akan terbawa kuat. Ya tadi dari keluarga udah didukung, sama teman-teman sekolah, guru-guru sudah mendukung. Atau ibu selalu mengatakan ke teman-teman, sekarang Bu Sa'diyah, kepala sekolahmu bukan lagi menjadi milik kalian saja, tapi ibu sekarang menjadi milik 58 kepala sekolah yang kapan saja diminta untuk hadir harus siap. Jadi tolong kondisikan sekolah dan kondusifkan bersama teman-teman. Itu. Jadi ibu, yang pertama pasti keluarga, kedua lingkungan ibu kerja, ketiga para atasan ibu. Jalin komunikasi yang baik atas. Jangan kita hanya ada di level bawah, nggak ke atas, atau dibalik, hanya ke atas tapi nggak bisa di bawah berangkulan. Itu repot. Berapa banyak kepala sekolah atau teman-teman yang di atasnya begitu harmonis menjalani komunikasi, tapi dengan teman atau putra buahnya nggak manis. Ini pun bahaya. Jadi pertama keluarga, kedua lingkungan kerja, orang tua tentu saja ya, dan ke atas. Jadi semuanya stakeholder itu harus punya gerak perangkat. Itu yang akan membuahkan hasil yang mudah-mudahan baik. Tetap komitmen ibu seperti itu. Baik Bu, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Mungkin jawaban Ibu sekaligus sebuah kesimpulan tentang dilema etika. Mudah-mudahan jawaban dari ini nanti bisa menjadi sebuah pemikiran, membantu pemikiran pendidikan di Indonesia. Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang ibu ambil pertama memang satu, menghadapi dilema etika ini memang butuh pemikiran yang dalam. Jangan mengambil keputusan itu berdasarkan emosi, jangan berdasarkan kepentingan sesaat, tapi benar-benar didalami bahwasanya keputusan yang ibu ambil nanti itu adalah akan menghasilkan sebuah keputusan yang memuaskan dan berefek positif buat semua pihak. Jangan sesaat, jangan emosional. Itu satu. Kedua, prosedural jangan ditinggalkan. Karena bagaimanapun terkadang tidak semua puas dengan apa yang kita putuskan. Tapi kalau kita sudah mengambil keputusan itu berdasarkan sesuai dengan prosedur, insya Allah itu tidak akan ada yang bisa menyalahkan kita. Karena kita selalu menempuh jalur yang prosedural. Dan yang ketiga,
jangan mengambil, ini terakhir ya, mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan rasa like and dislike. Jangan itu. Kalau 3 ini jadikan patokan, yakin deh keputusan itu gak akan menjadi keputusan yang bisa berhasil memuaskan segala pihak, dan justru malah menjerumuskan kita, karena like and dislike ini terkadang kan semu ya. Sekarang dia bilang suka sama gue, besok dia enggak Pak Ibu itu nggak begitu. Nah itu tuh menjerumuskan kita kalau kita tidak punya patokan yang membuat kita bisa apa ya, ajak dalam sebuah komitmen seperti itu sih. Dan satu lagi terakhir, keberanian. Luar biasa itu. Keberanian, karena banyak orang tahu itu benar. Itu benar loh, itu tapi gue nggak berani, ngambil resiko. Ibu sini berani soalnya kan kemarin istilahnya orang baru dianggap baru kemarin. Luar biasa. Gitu. Oke. Baik Ibu, alhamdulillah semua sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan jawaban dari Ibu sekali lagi bisa menambah wawasan kami dan bisa berkontribusi kepada pembangunan dan pembangunan Indonesia. Iya, siap, insya Allah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu. Sama-sama, terima kasih Pak. Sukses. Amin. Doa terbaik kalau buat dirimu ya. Sabar dalam menghadapi ujian, pasti tetap baik. Terima kasih. Saya sekalian. Iya, Amin. sama-sama.